semuanya, kembali lagi dengan saya Syifa Pramesti. Dan yang paling utama, saya ingin mengucapkan rasa syukur yang berlimpah kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hormat saya kepada guru bahasa Indonesia saya, Ibu Susi, dan juga hormat saya kepada teman-teman yang menonton video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk menikmati hidup. Nah, jadi sebenarnya karena kesibukan di dunia pekerjaan, di dunia akademik, kita tuh seringkali lupa bahwa kita tuh hidup untuk apa sih sebenarnya. Nah, lalu pikiran kita tuh selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tidak jelas, pikiran-pikiran yang mungkin tidak akan terjadi di hidup kita, tetapi selalu kita pikirkan. Nah, hal itu pada suatu titik kita akan merasakan sesuatu kehampaan yang demikian akut gitu ya. Nah, di saat seperti ini, kita mungkin merenungkan gitu ya, arti hidup kita tuh sebenarnya tuh apa sih gitu kan ya. Karena kita tuh kadang menjalani hidup yang sama sekali nggak bermakna kayaknya gitu kan ya. Atau misalnya kita tuh menjalani hidup yang tidak jelas. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan biar kita tuh keluar dari kondisi tersebut gitu ya. Nah, yang pertama, tentukan tugas atau tujuan hidup Anda. Jadi sebenarnya kalau kita hidup tanpa tujuan, itu nggak akan benar. Jadi sebenarnya gini, ketika kita lahir, hal yang pertama kita temui adalah tujuan. Apapun adalah tujuan, karena jika kita memulai sesuatu tetapi tidak dengan tujuan, kita tidak akan pernah sampai. Dengan adanya permaknaan pribadi di antara sebuah tujuan, kita itu tidak akan tersesat di antara berbagai liku perjalanan di dunia. Nah, kita tahu kan, tujuan itu akan memperjuangkannya. Bahkan kita tuh tidak akan hanya sekedar robot yang makan, tidur, belajar tuh nggak akan. Lalu yang selanjutnya ada syukuri hal-hal yang kecil. Jadi kalau misalnya kita diberikan suatu kenikmatan kecil oleh Tuhan, sadarilah, syukurilah. Karena tidak jarang rezeki kita itu ada dari hal-hal yang kecil. Contohnya nih, kita tuh lagi makan nasi gitu kan, terus kita ketemu batu tuh kecil banget. Itu tuh salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Karena kalau misalnya kita gak nyadar aja, itu tidak akan, itu bisa merusak mood makan kita gitu loh. Otomatis kalau misalnya kita mau jatuh terus gak jadi, itu nikmat besar yang harus disyukuri. Karena dengan kita mensyukuri hal-hal kecil, kita akan menjadi tahu bagaimana hal-hal besar itu terjadi. Nah, karenanya cobalah untuk menghargai setiap apa yang terjadi pada diri kita. Sekedar duduk di hari Sabtu yang cerah pun itu sudah menjadi hal yang paling nikmat gitu ya. Apabila kita bisa melihat orang-orang tersenyum karena tingkah kita, dan hal tersebut adalah hal-hal yang sangat-sangat membanggakan dan sangat-sangat meaningful gitu ya. Karena kemanapun kita pergi, berapa lama pun waktunya, kita tidak akan pernah melupakan ekspresi tersebut. Lalu selanjutnya, nikmatilah waktu-waktu tertentu dengan keluarga Anda. Semakin banyak kita menghabiskan waktu dengan keluarga, semakin banyak energi kita terisi. Karena kemanapun kita pergi, kemanapun kita tinggal, orang yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan orang yang tidak akan pernah lelah untuk mencari kita adalah keluarga kita sendiri. Karena pada dasarnya, keluarga adalah tempat di mana kita tumbuh dan tempat di mana kita akan pergi. Jadi, hidup dan matinya kita itu ada di keluarga. Jangan pernah meremehkan peran keluarga di hidup Anda sekalipun. Karena secuek apapun orang tua kita, secuek apapun keluarga kita, mereka tetap menyayangi kita. Karena sesakit apapun luka yang kita rasakan, orang yang akan mengobatinya adalah keluarga. Lalu selanjutnya, jangan pernah menilai diri orang lain berdasarkan luarnya. Semakin kita menjudge orang, semakin kita merendahkan diri orang dan kita mengagungkan diri sendiri, itu adalah sebuah dosa yang terkadang sering kita lakukan. Sebenarnya mengevaluasi diri kita itu penting, tetapi dengan hal yang memang sudah berkaitan dengan diri kita, bukan dengan patokan orang lain. Sesuatu yang dihubung-hubungkan atau dipatokkan oleh orang lain itu tidak benar dan sifatnya merendahkan. Jadi sebisa mungkin jangan memakai diri dengan patokan orang lain. Semakin kita mematok diri kita dengan orang lain, semakin kita mengukur-ngukur diri kita dengan orang lain, itu adalah hal yang tidak terpuji dan tidak disarankan untuk di hidup kalian di selanjutnya gitu ya. Nah, oleh karena itu nikmatilah hidup Anda selagi Anda hidup, dan nikmatilah masa remaja Anda selagi Anda membentuknya. Karena Tuhanlah kami tumbuh dan karena keluargalah kami berkembang. Tiada daya dan kekuatan kecuali beserta Tuhan yang menyertai. Oleh karena itu mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga ada kelebihan waktu dan juga mungkin kekurangan akan
dekorasi tempat, dan yang lain-lainnya. Saya sebagai pemateri Syifa Pramesti, saya pamit undur diri. Terima kasih.我媽係我唯一嘅親人。我細個嘅時候，佢一直都好忙。個衫洗好啦。哦，咁快嘅？係啊，趕住載我仔。哦，慢慢行喎。好。只有喺食飯嘅時候，我先見到佢。家煩惱。無論幾忙都好，佢都會陪我食飯。家煩。仔，加啲飯啦。今晚返唔返嚟食飯啊？唔知啊，唔知啊。而家輪到我好忙，講起見面嘅時間就越嚟越少。Hello，媽。今年返唔返嚟過年啊？好忙啊，遲啲先傾啦。OK 啦，我唔阻你啦。過年咯，今年又唔返啊？媽，我終於明白佢點解時時叫我加飯。其實我食耐啲嘅話，我就可以陪多佢一陣。